Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar kami. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mungkin suasana mungkin agak berbeda dengan tahun-tahun yang lalu ya. Pada tahun-tahun yang lalu ibadah sholat Id ini mungkin akan kita sambut dengan sangat bahagia, antusias ya, di mana semua masjid-masjid ya, tempat-tempat ibadah dan mungkin juga lapangan selalu penuh ya. Tapi untuk tahun ini mungkin suasananya agak berbeda karena adanya pandemi COVID ini. Jadi sesuai himbauan dari wali kota ya, dari wali kota ya, sholat Id hanya akan dilakukan pada lokasi-lokasi tertentu aja ya. Jadi alhamdulillah untuk wilayah kita yaitu di Bekasi Harapan Jaya, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, kita termasuk pada zona hijau, jadi termasuk wilayah yang boleh melakukan sholat Id. Jadi boleh melakukan sholat Id, tentunya tetap dengan protokol kesehatan yang disarankan. Ya. Jadi tetap menjaga jarak, ya, memakai masker, kemudian juga tidak bersalaman secara langsung. Jadi tetap dengan protokol-protokol kesehatan yang disarankan. Jadi ini sesuai dengan berdasarkan surat keputusan bersama ya, dari nomor 51. Jadi kita termasuk zona hijau tersebut. Dan untuk pelaksanaan ibadah sholat Id di RT 0405 ini kita akan kita melakukan secara mandiri ya. Jadi karena itu ayah. Kalau difokuskan ya memang harusnya aturannya harus di masjid ya. Tapi kalau kita difokuskan dalam satu tempat ibadah saja, misalnya di Masjid Aurodo, kapasitas masjid sendiri saat ini memang tidak memungkinkan untuk difokuskan. Jadi seperti RT-RT yang lain juga kita akan mengerjakan sholat ini secara mandiri ya. Jadi ada beberapa RT yang melakukan sholat Id secara mandiri, jadi tidak bersama-sama karena memang kapasitas masjid kita hanya sekitar 200 jamaah aja untuk dengan protokol yang khusus ini. Kemudian
Oh, Messi Selanjutnya juga ini. saya sampaikan mungkin selaku panitia, terima kasih untuk para jamaah, para warga RT 4 dan RT 5 ya yang telah datang dan melakukan sholat di sini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, terutama untuk pemakaian masker. Ya. Jadi saya sampaikan terima kasih kepada warga 0405 semua. Kemudian juga terakhir perlu kami sampaikan ya bahwa untuk menjaga protokol kesehatan ini nantinya setelah selesai sholat id ini juga kami harapkan juga tetap menjaga protokol kesehatan ini. Jadi mungkin untuk jamaah perempuan mungkin langsung kembali ke waktu maksud tadi ya. Kemudian juga untuk jamaah bapak-bapak juga langsung bisa yang ke sini langsung balik ke sana ya. Di sini juga langsung balik ke sana ya. Tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Jadi tetap jaga jarak, pakai masker, kemudian juga kami harapkan juga tidak bersalaman secara langsung. Jadi mungkin dari saya itu aja. Mohon maaf selaku panitia mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan. Kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kemudian untuk sholat id ini mungkin insya Allah nanti akan dilakukan mulai jam 7 ya, mungkin sebentar lagi ya. Alhamdulillah Ustadz kita, Ustadz Fadlin Abdul Amal kemudian sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya mudah-mudahan sholat ini nantinya dapat berjalan dengan lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salat, 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 as-salatu Idul Fitri, raka'ataini lillahi ta'ala yaumil rahimatumullah. Sami Allahu liman hamidah. Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsumma kunta fa'adbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasani. Fa qala aidan al-imanu yazidu wa yankus tasdidu bit-ta'ah wa yankus bil ma'siyah. Sadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan melainkan untayan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita, atas segala nikmat-nikmat yang tiada tara yang Allah titipkan kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau ingin menghitung nikmat Allah, maka sesungguhnya tidak akan mampu kita menghitung nikmat-nikmat Allah, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka bagi orang beriman tidak ada celah kita untuk mengeluh, tidak ada celah untuk mencaci, tidak ada celah kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sampaikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersolawat kepada Nabi karena uswah dan teladan beliau. Kita berittiba kepada Nabi sehingga suatu saat nanti kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat dan salamnya selalu tercurah kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya yang mulia, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan khatib ingin berwasiat, khususnya diri khatib pribadi dan umumnya jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan dua hal ini hidup kita akan jauh lebih bermakna, hidup kita akan jauh lebih bermanfaat, dan hidup kita akan jauh lebih bahagia. Di dalam hadis Nabi dikatakan al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang naik dan kadang turun. Dan kita merasakan di Ramadan ini iman kita begitu sangat luar biasa. Dan kita merasakan iman kita di Ramadan kali ini begitu sangat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lantaran adanya suatu wabah yang Allah berikan kepada kita sehingga aktivitas ibadah kita terbatas. Aktivitas dunia kita pun juga terbatas. Tapi bagi orang yang beriman, dia akan melihat musibah ini, dia akan melihat pandemik ini bukan sebuah musibah,
melainkan sebuah anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Karena dia yakin firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan pernah Allah salah menitipkan musibah kepada kita. Tidak akan pernah salah alamat Allah titipkan masalah kepada kita semua, kecuali Allah berikan solusinya, kecuali Allah tahu kita mampu dan kita mampu melaluinya. Makanya orang beriman tidak akan pernah meyakini musibah yang Allah berikan kita tidak mampu melaluinya. Karena Allah janji kepada kita semua tidak akan ada masalah di luar batas kemampuan manusia. Dan hari ini, tahun ini, Ramadan kita berbeda, Idul Fitri kita berbeda. Yang berbeda hanya suasananya saudara, yang berbeda hanya kondisinya. Namun iman kita, takwa kita harus tetap sama. Karena kalau iman dan takwa kita tidak sama, berarti kita menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan masalah ini untuk menghukum kita. Allah menitipkan masalah ini untuk menyusahkan kita. Tapi tidak bagi orang yang beriman. Orang yang beriman dijelaskan di dalam Al-Quran, innama asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi orang yang beriman, ketika Allah berikan musibah, Allah berikan masalah, dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, saya terima pandemik ini ya Allah. Ya Allah, saya ridha dengan pandemik ini ya Allah. Ya Allah, saya ridha kehilangan pekerjaan saat ini ya Allah. Ya Allah, saya ridha bisnis saya turun ya Allah. Saya kembalikan semuanya kepadamu ya Allah. Di ayat sebelumnya Allah memuji orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Orang beriman itu selalu kokoh dalam ketaatan, selalu istiqamah dalam ketaatan, dan dia bersabar ketika Allah uji dengan kesenangan, Allah uji dengan kesulitan. Karena innallaha ma'as sabirin. Allah nggak pernah ninggalin orang yang sabar. Allah nggak pernah ninggalin kita semua. Allah nggak tidur Bapak Ibu. Allah tidak pernah pergi meninggalkan kita semua. Allah selalu hadir. Hari ini mungkin kita terdampak karena musibah ini, tapi karena kita masih istiqamah di dalam ketakwaan, Allah janji dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa, kalau kita mendekat kepada Allah, kalau kita istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah berikan pandemik ini karena Allah ingin menguji kita sejauh mana keimanan kita kepada Allah, sejauh mana kita yakin percaya kepada Allah, sejauh mana kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau selama ini kerjaan kita menjadi Tuhan-Tuhan selain Allah, atau selama ini dunia berada di dalam hati kita sehingga kita melupakan Allah. Dan saat inilah cara Allah ingin mendekatkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang Allah berikan kepada kita. La haula wala quwwata illa billah. Hadirin ma'asyiral muslimin, oleh karena itu kondisi seperti ini tidak lain dan tidak bukan yang kita raih adalah mahkota ketakwaan, hadiah dari Allah,
bagi orang yang berjuang 30 hari mendekat kepada Allah, bagi orang yang berlomba-lomba fastabiqul khairat 30 hari. Dan mahkota ketakwaan ini tidak akan didapatkan bagi mereka yang kemarin santai, yang kemarin tidak ikut perlombaan, yang kemarin tidak ikut ujian. Kemudian datang di Idul Fitri, dia datang di saf paling depan, kemudian dia mengharapkan mahkota ketakwaan. Tidak seperti itu, saudara. Karena Allah uji kita. Ittaqillaha haitsumma kuntah. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan Allah tidak butuh tempat. Kalau kemarin hampir 3 bulan kita di lockdown, tidak boleh ke masjid, bukan berarti terus Allah menjauh dari kita. Bukan berarti kita pun juga menjauh dari Allah. Bukan. Tapi cara Allah subhanahu wa ta'ala menegur kita. Atau jangan-jangan selama ini kita jauh dari masjid, atau jangan-jangan selama ini kita banyak dosa. Nabi Yunus alaihi salam di lockdown oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika meninggalkan dakwah. Beliau masuk ke dalam perut ikan selama berhari-hari di dalam perut ikan. Apa kalimat yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Bukan cacian, bukan update status, bukan makian, bukan seuzon kepada Allah. Apa kalimatnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Memuji Allah dengan kesuciannya dan memahami, mengakui kesalahan-kesalahannya. Inni kuntu minadz zalimin. Boleh jadi hari ini, sampai hari ini, di tahun ini adalah ajang kita bermuhasabah. Bapak Ibu, usia tidak akan pernah ada yang tahu. Siapa tahu hari ini adalah sholat Idul Fitri kita yang terakhir. Dan kita tidak pernah tahu apakah tahun depan kita akan merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, mudah-mudahan Ramadan tahun ini, Idul Fitri tahun ini adalah Ramadan dan Idul Fitri terbaik kita. Walaupun dengan kondisi yang terbatas, tidak pernah masalah bagi orang yang beriman, karena dia bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, mereka tidak pernah menikmati ibadah seperti kita, tapi keimanan dan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu sangat luar biasa. Lalu yang kedua, Allah menguji kita karena kita banyak dosa, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam dalam doanya di dalam perut ikan hiu. Apa jawabnya? Kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsumma kunta fa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi keburukan kita yang sudah pernah kita lakukan, dosa yang sudah pernah kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang sudah kita lakukan kemarin, selain urusan ibadah fardiyah, adalah ibadah sosial. Luar biasa Islam itu. Ketika kita melakukan ibadah fardiyah berupa saum di bulan Ramadan, namun setelah saum Allah ingin melihat kita melakukan ibadah sosial. Apa itu ibadah sosialnya? Allah suruh kita mengeluarkan zakat. Allah suruh membersihkan harta kita, tidak banyak. Bagi zakat mal 2,5%, bagi zakat fitr hanya 3,5 liter. Masya Allah. Dan ini senada dengan hadis Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasani. Kalau soleh sendiri mah nggak ada manfaatnya. Kalau cuman rajin sholat mah nggak ada manfaatnya. Kalau cuman rajin tahajud nggak ada manfaatnya. Kalau cuman rajin tilawah Quran tapi masih nyakitin hati saudaranya, nggak ada manfaatnya. Tilawah Quran kita ada manfaatnya, sholat kita ada manfaatnya, tahajud kita ada manfaatnya. Manakala tahajud kita, tilawah Quran kita, sholat kita dibuktikan dengan
wa khaliqin nas bi khuluqin hasani. Lihat bagaimana Allah ciptakan pandemik ini. Semua orang hatinya tergerak. Dia jadi peduli sama saudaranya, dia peduli sama tetangganya. Dulu boro-boro. Sebelum ada pandemik mana ada tetangga pengen tahu kalau tetangganya nggak makan. Tapi gara-gara pandemik ini semua orang jadi peduli. Semua orang ngasih makan, semua orang ngasih sembako, semua orang ngasih santunan. Subhanallah. Dan ini cara Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan energi kebaikan kita, bukan hanya energi kebaikan secara personal, namun juga Allah ingin buktikan kita bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang senantiasa bukan hanya soleh secara personal, namun kita juga mampu menjaga akhlak kita sebagaimana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok teladan yang bukan hanya saleh secara personal, namun juga diterima di kalangan orang-orang yang memusuhi beliau. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah ma'asyiral muslimin, salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, di khutbah yang kedua, sebelum kita tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, bukan hanya di lisan saja namun dibuktikan dengan amal perbuatan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali mati dalam keadaan menjadi seorang yang muslim. Ma'asyiral muslimin, ayat ini membuat kita harus mempersiapkan diri kita agar kita senantiasa menjaga keistiqomahan kita untuk tidak kembali kepada masa jahiliyah kita. Kita ingin pada saat nanti Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita, kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hari ini Allah masih memberikan panjang umur kepada kita, kalau hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, maka jangan sia-siakan kesempatan itu untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha pemurah,
Duhai Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang, ya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala keburukan kami ya Allah. Ampuni segala kekurangan kami ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah, kami hamba-Mu yang dhaif, kami hamba-Mu yang hina ya Allah. Hari ini bersimpu di hadapan-Mu ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan orang tua kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan saudara-saudara kami ya Allah, baik yang masih hidup ya Allah maupun yang telah kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, di hari ini kami meminta kepadamu ya Allah, selamatkan negeri kami ya Allah. Jauhkan dari keburukan ya Allah. Jauhkan dari orang-orang yang buruk ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari wabah dan penyakit ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, istiqomahkan kami di atas jalan-Mu ya Allah. Istiqomahkan kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Beri kami kesempatan kembali berjumpa dengan Ramadan-Mu ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk bisa beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, terima saum kami ya Allah. Terima zakat kami ya Allah. Terima sedekah kami ya Allah. Terima aktivitas ibadah yang sudah kami lakukan ya Allah. Kami rela menahan ngantuk kami untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Kami tahan ngantuk kami, lisan kami ya Allah untuk tilawah Quran. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, terima seluruh aktivitas ibadah kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan ya Allah ganti rizki bagi saudara-saudara kami yang hari ini kena musibah ya Allah, yang hari ini terdampak karena virus corona ya Allah. Beri ganti pekerjaan mereka dengan pekerjaan yang jauh lebih baik ya Allah. Rizki yang jauh lebih barokah ya Allah. Bagi mereka yang hari ini sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Sembuhkan ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Bagi mereka yang hari ini punya masalah, selesaikan masalah mereka ya Allah. Bagi mereka yang hari ini ya Allah kehilangan pekerjaan ya Allah, berikan pekerjaan yang jauh lebih baik ya Allah. Ya Allah, bagi mereka yang hari ini saudara-saudara kami, keluarga kami ya Allah, yang Kau sudah panggil ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Ampuni dosa-dosa dan kesalahannya ya Allah. Kumpulkan kami bersama mereka semua di syurga-Mu kelak yanti ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak terasa satu bulan berpuasa, menahan lapar, dahaga, nafsu, juga amarah. Hari ini semua gembira bersama, mendengar takbir berkumandang di sekitar kita.